Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Dafa Gasya Bersuara dengan NIM akhir 3009. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kuis 1. Dari tugasnya itu saya mendapatkan materi SJF dan SFTF. Jadi yang pertama SJF, ini penjelasan mekanisme dari shortest job first itu adalah algoritma penjadwalan CPU non primitif yang memilih proses berikutnya berdasarkan burst time. Jadi terpendek dari semua proses itu telah tiba di ready queue. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip semakin pendek waktu eksekusi satu proses, maka proses tersebut akan diperhatikan lebih dahulu. Jadi cara bekerja step by stepnya itu CPU meriksa ready queue pada setiap waktu proses selesai. Terus dari sebuah proses yang sudah tiba, AT kurang lebih sama dengan waktu sekarang. Jadi CPU-nya itu memilih proses dengan burst time paling kecil. Terus proses tersebut dieksekusi sampai selesai atau non preemptif tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Nah, setelah selesai, CPU kembali memeriksa ready queue dan memilih proses dengan BT terpendek berikutnya. Jika ada dua proses dengan BT yang sama, biasanya diselesaikan secara FCFS atau urutan kedatangan. Jadi sifatnya itu non primitif ya. Jadi setelah CPU diberikan ke suatu proses, maka proses tersebut akan terus berjalan hingga selesai meskipun proses baru dengan BT yang lebih pendek tiba. Terus yang kedua ada analisis keunggulan utama mean waiting time atau MWT. Jadi di sini kinerja dari terbaik SJF itu secara matematis menghasilkan rata-rata waiting time yang minimum dibandingkan algoritma non primitif lainnya. Jadi alasan logisnya itu SJF itu meminimalkan MWT dengan cara mendahulukan proses pendek. Jadi proses pendek itu diselesaikan terlebih dahulu, ya tidak menahan proses-proses lain yang ada di belakangnya terlalu lama. Dalam analogi antrian supermarket, jadi proses pendek adalah pembeli dengan sedikit barang lebih efisien jika mereka dilayani lebih dahulu agar tidak menumpuk antrian panjang. Jadi kayak formulanya itu terbukti dengan algoritma exchange argument. Jadi jika ada dua proses P1 BT sama dengan B1 dan P2 BT sama dengan B2 dengan B1 kurang dari B2. Jadi menjalankan P1 lebih dahulu akan menghasilkan total waiting time lebih kecil dibandingkan menjalankan P2 lebih dahulu karena bersifat global. Jadi yang ketiga, analisis kelemahan utama atau star version. Jadi kelemahan SJF itu terletak pada fairness. Jadi tidak adil karena proses dengan burst time panjang bisa mengganggu selama star version jika terus-menerus ada proses baru dengan BT yang lebih pendek tiba. Nah, alasan logisnya itu seperti SJF itu secara konsisten memperhatikan proses pendek. Jadi jika sistem itu memiliki kepastian tinggi dan terus-menerus menerima proses baru dengan BT kecil, maka proses dengan BT besar tidak akan pernah mendapatkan giliran CPU-nya. Maka proses ini mengambil starvation, kondisi di mana proses menunggu tanpa batas waktu yang jelas. Nah, untuk pembuktian skenario sederhananya itu jadi pertama kita lihat di Gantt chart dan tabel perhitungannya. Jadi data prosesnya itu yang pertama P1 seperti ini. Jadi urutan eksekusinya yaitu T0 hanya P1 yang tiba, AT sama dengan 0, P1 dieksekusi, BT sama dengan 7 dan T7 selesai ready QE, P2 BT sama dengan P4 sama dengan 4, P3 BT sama dengan 1, P4 BT5, P5 belum tiba. Dari sini tadi AT sama dengan 4 sudah lewat. Terus pilih P3 P1 sama dengan terpendek, jadi T8 selesai. T sama dengan 8, P3 selesai. Jadi ready QE, P2 BT sama dengan 4, P4 BT sama dengan 5, P5 BT sama dengan 3, P5 BT sama dengan 3 terpendek. Nah, T sama dengan 11. Jadi di sini P5 itu selesai. Ready QE, P2 BT sama dengan 4, BT sama dengan 5, pilih P2 BT sama dengan 4 terpendek. Nah, di sini. Jadi pada detik 0 hanya P1 yang sudah tiba. Jadi sehingga CPU langsung mengeksekusi hingga selesai di detik ke-7. Jadi di detik ke-7 semua proses lain sudah tiba di antrian karena ini algoritma SJF CPU mencari burst time terpendek yaitu P3 dengan hanya 1. P3 dieksekusi dan selesai di detik ke-8. Selanjutnya CPU milih P5 BT sama dengan 3 yang selesai di detik 11, disusul P2 BT sama dengan 4 yang selesai di detik ke-15 dan terakhir barulah ke P4 dengan BT terpanjang yaitu BT5 dieksekusi hingga selesai di detik 20. Jadi kita lihat pada tabel hasil perhitungannya. Jadi strategi SJF ini sangat menguntungkan proses pendek seperti P3 dan P5. P1 memiliki waiting time 0 karena langsung dieksekusi. P3 hanya menunggu 5 satuan waktu dan P5 menunggu 4 satuan waktu. P3 hanya menunggu 5 satuan waktu, P5 4 satuan waktu. Namun
Di P4 karena BT-nya cukup panjang, jadi ia harus mengalah dan menunggu sangat lama dengan waiting time mencapai 12 satuan. Jadi secara keseluruhan SCF itu menghasilkan rata-rata waktu tunggu atau mean waiting time sebesar 6,2 dan mean turn around-nya itu sebesar 10,2. Nah, untuk analisis hasilnya MTT 7 plus 14 plus 6 plus 17 plus 7 dibagi 5, 51 dibagi 5 jadi 10,2. MTT-nya dapat dari ini. Terus MWT-nya 0, terus ditambah 10, ditambah 5, ditambah 12, ditambah 4. Jadi 31 dibagi 5, 0,2 satuan waktu. Jadi skenario ini membuktikan keunggulan SCF P3BT1 dan P5BT3 mendapat giliran lebih awal sehingga waiting time-nya lebih rendah. Sebaliknya dengan BT sama dengan 5 yaitu P4 harus menunggu lama selama WT 12. Jadi karena WT-nya lebih panjang. Oke, lanjut di SRTF. Jadi SRTF itu apa? Versi primitif dari SCF. Jadi algoritma ini tuh memilih proses dengan sisa waktu eksekusi atau remaining burst time terpendek pada setiap waktu. Jadi berbeda dengan SCF non primitif, pada SRTF proses yang sedang berjalan dapat dihentikan atau printed jika ada proses baru yang tiba dengan remaining time lebih pendek. Jadi untuk cara kerjanya, yang pertama itu setiap kali proses baru tiba, CPU tuh membandingkan remaining time proses baru tersebut dengan remaining time proses yang sedang berjalan. Jadi yang kedua, jika remaining time proses baru itu kurang dari remaining time yang berjalan, maka proses yang berjalan dihentikan dan proses baru mengambil alih CPU. Nah, yang ketiga, proses dikembalikan ke ready QE dengan sisa burst time yang sudah dikurangi. CPU yang keempat itu CPU terus menjalankan proses dengan remaining time terkecil dari semua yang ada di ready QE. Terus proses selesai ketika remaining time sama dengan 0. Oke, lanjut yang kedua, analisis keunggulan utama atau MWT. Jadi keunggulan dari SRTF itu mengoptimalkan secara global, jadi menghasilkan minimum yang lebih kecil dari semua algoritma penjadwalan yang ada, termasuk SCF non primitif. Jadi alasan logisnya itu seperti bersifat primitif ya, jadi ia dapat mendahulukan proses yang baru yang lebih pendek tanpa harus menunggu proses saat ini selesai. Jadi proses-proses pendek tidak pernah ada di belakang atau proses panjang banget dari susunan-susunan yang sudah diproses, jadi yang sedang berjalan. Jadi setiap saat CPU mengerjakan pekerjaan yang paling efisien, remaining time terkecil, jadi yang akan didahulukan. Jadi secara teoritis, jadi SRTF itu mengoptimalkan menggunakan argumen bahwa pada setiap titik waktu jika ada proses lain yang tidak bisa selesai lebih cepat, maka menukarnya akan mengurangi total waktu tunggu semua proses. Untuk kelemahan utamanya itu ada di overheat, di mana CPU harus menyimpan state proses yang sedang berjalan, memuat state proses baru, dan memperbarui struktur data kernel. Setiap konteks switch membutuhkan waktu CPU yang tidak produktif. Pada SRTF dengan end proses yang tiba di waktu berbeda. Jadi pembuktiannya di sini ada tabelnya. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi P1 mulai di detik 0, namun di detik 1 P2 tiba dengan sisa waktu 4. Karena sisa waktu P1 masih 6 atau lebih besar dari 4, P1 langsung dihentikan atau printed dengan CPU beralih ke P2. Ini adalah konteks switch pertama. Terus dinamika ini terus terjadi di detik kedua. P3 datang dengan waktu hanya 1. P2 yang sedang berjalan pun dihentikan untuk memberi jalan pada P3. Jika dilihat pada Gantt chart SRTF ini, potongannya jauh lebih banyak. P1 yang awalnya berjalan pertama baru bisa diselesaikan paling akhir di rentang waktu 14 hingga 20. Nah, dampak dari tabelnya itu, dampak dari seringnya prevention ini WT untuk proses-proses pendek menjadi sangat kecil. P2 hanya menunggu satu satuan waktu, terus yang P1 sebagai proses terpanjang karena memiliki 13 WT atau waiting time. Yang dimana hasil akhirnya menjadi menekankan pada min-nya yaitu 4,4 untuk MWT-nya, sementara untuk MTT-nya itu 8,4. Jadi kesimpulan dari kedua proses itu yaitu dari segi efisien SRTF adalah pemenang dari pemenangnya. Jadi SRTF itu memiliki MWT 4,4 dibandingkan SCF yang 6,2. Juga unggul di MTT-nya dengan angka 8,4 berbanding dengan 10,2 milik SCF. Namun keunggulan SRTF harus dibayar mahal. Jadi kayak metrik NCS-nya itu atau number of contact switch
itu SCF-nya hanya melakukan perpindahan tugas sebanyak 4 kali, sedangkan SNTF harus bolak-balik melakukan perpindahan hingga 6 kali. Jadi itu saja mungkin untuk presentasi yang telah saya sampaikan untuk kuis 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.